Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. yang berbahagia, Laboratorium Zakat dan Wakaf Yayan Ponorogo pada Ramadan ini akan menyelenggarakan bincang-bincang tentang filantropi, dan pada kesempatan yang berbahagia kita akan membicarakan bagaimana membangun kesadaran filantropi di dalam diri kita masing-masing, sehingga akan terbentuk masyarakat yang kemudian punya kesadaran filantropi yang baik. Nah, oleh karena itu kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Lutfi Hadi Aminuddin. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Ponorogo dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mau bincang-bincang Pak Dekan. Ini puasa-puasa, daripada kita tidur kita mau bincang-bincang tentang Waktunya bagaimana nggak tepat ini waktunya. membangun Lemes-lemes filantropi, bincang-bincang gitu. nih. Kesadaran filantropi yang baik. Siap. Di hadis itu gini Pak Dekan, hadis Bukhari Muslim itu menyatakan begini, bahwa Rasulullah itu ajwadan nas, gitu kan. Wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang dermawan dan menjadi lebih dermawan ketika Ramadan gitu. Dan ini menurut saya agak mengherankan. Iya. Mengherankannya begini. Beberapa kali saya lihat di hadis itu, Rasulullah itu bukan orang kaya ternyata. Mungkin dulu ketika bersama Khadijah iya. Tapi begitu dakwah sudah melebar dan lain sebagainya, saya mendapati hadis-hadis di mana kadang Kanjeng Nabi itu nyari makan di dapur tidak ada, dan kemudian puasa. Artinya saya tidak membayangkan bahwa Rasulullah itu orang yang kaya gitu. Tapi beliau itu sangat gemar untuk bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan gitu, dia kalau beliau itu bersedekah itu ya enak saja dikasih gitu aja. Bahkan suatu saat ada pengemis datang itu dikasih rotinya tinggal satu gitu, dibelah jadi dua, dikasihkan separuh kepada pengemis gitu. Jadi bagaimana sebenarnya membentuk karakter kita itu sebagai umat Islam, mbok ya yang rodok luman gitu lah, kira-kira gimana Pak Dekan itu ya. Baik. Pertanyaannya sulit sekali nih Pak Haji. Yang pertama begini, tentang bagaimana sosok Rasulullah SAW yang suatu ketika diriwayatkan menjadi orang yang kaya. Dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka ailan fa'agna. Kalau berdasarkan ayat ini Rasulullah itu kaya. Tapi pun juga banyak cerita-cerita lain, fakta-fakta lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri adalah orang yang dalam tanda petik adalah sangat prihatin di dalam menjalani kehidupannya. Sehingga mungkin ini butuh sintetis, butuh penemuan dua kondisi ini. Saya mencoba menjamunya, mengkompromikannya begini Pak Haji. Jadi Rasulullah itu kalau punya bukan kemudian orang yang tipe menahan kekayaannya sampai berlarut-larut kayak kita lah, punya tabungan di bank, kemudian disimpan di mana, itu bukan sosok Rasulullah. Bukan begitu ya. Sehingga begitu punya ya sudah, kemudian ditasarufkan, tidak seperti kita yang disimpan sampai bertahun-tahun. Iya, untuk masa depan. Ya, gitu, sehingga pada suatu kesempatan pas diliput Nabi punya ya punya, tapi pas kesempatan Nabi diliput tidak punya ya memang tidak punya, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji itu. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana membentuk karakteristik orang yang punya filantropi, jiwa filantropi yang tinggi. Tentu itu butuh latihan ya. Loman, itu loman. Gitu. Butuh loman. Jadi sesuatu itu memang akan dirasa berat pada awalnya, tetapi kalau itu kemudian dilakukan secara berulang-ulang Pak Haji, maka itu menjadi sebuah yang gampang dan mudah. Itu yang apapun
tidak hanya harta loh ya, tidak hanya harta, memberikan, bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat itu tidak hanya itu saja. Semua aspek kebaikan itu pada awalnya semuanya adalah berat. Lama-lama akan menjadi indah pada waktunya, ya kan. Lama-lama akan enjoy saja dilakukan oleh yang bersangkutan, manakala itu sudah dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, secara rutin, secara istiqomah. Maka yang harus dilakukan adalah ya edukasi. Edukasi tidak mengenal usia. Meskipun sudah lanjut usia, sudah bekerja, sudah punya harta yang banyak, tetapi kalau kemudian masih bakhil misalnya, dia tidak punya kesadaran akan mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan infaknya, sedekahnya, maka dia butuh edukasi. Edukasi latihan secara mandiri. Ya, semua orang punya problem psikologis yang berbeda-beda Pak Haji. Jadi mulai dari latihannya bisa setiap hari mengeluarkan 20.000, bisa 10.000 tergantung kemampuannya. So, kesimpulannya adalah itu butuh pembiasaan, butuh latihan. Awalnya akan berat, maka lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan dan ringan-ringan dan enjoy-enjoy saja. Gitu Pak Haji. Iya. Jadi kadang itu begini Pak Dekan. Jadi orang itu kan merasa kita tuh lelah nyari harta gitu. Lelah nyari uang gitu kan. Kita bangun pagi, kemudian kita juga punya kewajiban yang banyak gitu kan. Itu menjadi salah satu kenapa orang itu kemudian agak iman gitu mengeluarkan zakat itu, karena wah saya nyarinya aja susah gitu, kok kemudian setelah itu saya kasihkan kepada orang yang orang itu nggak bantu kita sebenarnya, orang itu tidak apa ya, kok tiba-tiba enak sekali dia. Nah itu bagaimana kemudian jiwa kita itu bisa ya mudah itu, bahwa ini adalah hak mereka, bahwa ini perintah Allah gitu. Gimana itu cara untuk supaya bisa begitu selain edukasi tadi gitu. Ya. Jadi sangat wajar kalau Pak Haji tadi mengatakan bahwa ada orang kemudian duit golek angel-angel, apa menar bodoh ya kan. Kita ngetokno duit ini gimana? Itu sejak awal sudah disampaikan oleh Al-Qur'an, innas syaitana ya'idukumul faqra. Jadi sebuah kebaikan termasuk sedekah, infak itu memang berat, dan itu tantangannya adalah setan selalu membisiki kepada kita. Oh, jodoh butuhmu seakeh, jangan. Awakmu lho wayahe ngirimi anak nang pondok. Oh iya. Terus iki wayahe bodo, urung tuku iki, omahmu mburi bocor, mobilmu beset kabeh ya kan. Jadi ya itu mulfakro, jadi ditakut-takuti, kamu lo masih butuh, kamu sendiri lo masih butuh, kok pada dikasihkan kepada orang lain. Jadi sangat wajar itu. Sekali lagi itu di samping ada ayat itu, Allah juga memberikan motivasi kepada kita. Di ayat itu ada apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat mi'atu habba. Jadi kita harus merubah mindset paradigma kita di dalam bersedekah atau terhadap kepemilikan harta ini. Bahwa harta itu bukan kepemilikannya mutlak pada kita. Di dalam titip kita ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dititip kita ini hanya kemudian dibagi untuk mendistribusikan. Kalau memang ya pas-pas ya distribusi prioritas untuk keluarga kita sendiri. Tapi kalau sudah ada lebih ya, ada lebih. Lebihnya bukan diukur dari kemauan ya, tetapi kepada kebutuhan. Maka ya itulah kita harus berbagi. Harus kita ingat bahwa di harta kita itu ada harta orang lain yang kita diberi amanah untuk memberikannya kepada orang-orang itu. Kalau pakai logika masalul ladzina yunfikuna tadi, kita harus merubah mindsetnya adalah bahwa logika kita dengan Allah itu, muamalah kita dengan Allah itu tidak sama dengan muamalah dengan sesama. Matematika kita dengan matematika Allah itu berbeda. Matematika kita kan 1 juta dikurangi 100.000, 900.000 ya kan.
Tetapi matematikanya Allah tidak bisa seperti itu. 1 juta dikurangi 100.000 bisa 10 juta, bisa 18 juta, bisa macam-macam. Itu isyarah yang kita tangkap. Dilipat gandakan tadi ya. Nah, dilipat gandakan tadi. Tapi Nah, ada melipat gandakannya Pak Haji, ya. jangan kemudian dihitung materi semuanya kan. Bisa jadi wayahe sakit, biasanya kok nek dan ngobat nih 10 juta orang nek sakit, berarti kan surplus 10 juta misalnya. gantinya seperti tidak apple to iya. apple gitu ya. Uang Jadi ganti jangan uang. kemudian diukur dengan uang semua. Gantinya ya kenikmatan yang lain lah iya, begitu lah kira-kira. Betul. Tapi di desa itu kadang begini Pak, apa ini merupakan sifat orang bagaimana gitu. Itu kalau ada apa ya, ada pembagian beras gitu mamanya itu ngakunya miskin semuanya, meskipun sudah punya gitu, itu merasa wah saya masih kekurangan, ini ada pembagian saya mau dikasih gitu kan. Tapi begitu saya lihat ini ya, ada bakul, kalau di desa itu ada bakul etek Pak ya, bakul etek kalau di desa itu bakul etek itu bakul sayur keliling kalau di tempat saya itu. Obrok kalau di sini obrok. Obrok. Kemudian ada bakul gombal itu yang kain-kain, kemudian daster. Mereka itu ya datang kruyuk-kruyuk gitu. Artinya seakan-akan duitnya itu banyak. Padahal kalau ada sumbangan masjid dan lain sebagainya itu dilihat yang paling atas itu nyumbangnya berapa. Nanti baru bawahnya. Itu kalau bisa sekecil-kecilnya. Padahal untuk kebutuhan yang sebenarnya sangat tersier, artinya baju sudah punya banyak gitu. Begitu ada bakul keliling gitu, dia jual baju gitu. Hampir semua mengeluarkan uang 50-an ribu, 100.000 gitu. Iya. Tapi kalau masuk enteng masjid saja gitu. Jadi bagaimana secara psikologis itu supaya ya keimanan tentu yang menjadi faktor utama, tapi mengedukasinya tadi itu kalau pembiasaan yaitu bagi orang yang sudah sadar. Nah, ini bagi yang masyarakat masih begini itu bagaimana kira-kira Pak dengan supaya mentalitas merasa miskin ketika ada pembagian gitu kan. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah juga sudah pernah mengingatkan ya tentang mentalitas kita secara umum, mentalitas kita secara umum. Jadi laukana indan nas jabalani min dhahabin latamannau ayyakuna lahu salisan. Jadi ya hampir mustahil orang itu kemudian merasa cukup gitu. Ya. Mentalitas punya kita itu 2 gunung, iya, pengennya 3 gunung. Jadi gitu kan. mentalitas kita itu selalu kurang sampai Rasulullah itu ekstrim mengatakan, mbok wong kuwi lho duwe gunung loro. Iya. Gunung loro Pak Haji ya. Iya. Ceritanya itu apa ilustrasinya itu bukan kambing 2 iya, tapi gunung. Nah, luar biasa itu. Langsung gunung. Iya. Gunung 2 itu emas. Apa merasa cukup? Tidak, kata Nabi. Ekstrim sekali pernyataan Nabi. Bukan sekilo 2 kilo emas. Iya, bukan 1 emas kilo. itu. Padahal kita membayangkan 1 kilo sudah banyak loh. Wah, sudah luar biasa itu. Sampai dipangkas sampai Nabi, jangankan itu ya, jangankan orang itu 1 juta, 2 juta, sampai punya 2 gunung emas, itu kan berarti triliun-triliunan. Wah, triliun-triliunan. Mesti itu. Masih dia berpikir kurang. Nah Neo kalau gunung saya itu 3 gitu loh. Nah 3 tenan, Neo kalau 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah persoalan karakter, persoalan pembawaan ya, given ya, bahwa orang itu punya tabiat seperti itu. Tapi kemudian saya ingin mengatakan begini Pak Jik, bukan berarti kemudian kita itu diajari oleh Islam untuk melarat, bukan ya. Kemudian menerima ketidakpunyaan. Saya pikir Islam bukan mengajarkan itu. Kalau Islam mengajarkan kepada kita aqimus shalah wa atuz zakah, itu berarti kan sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita untuk kaya. Tetapi bagaimana yang menjadi tugas kita ini adalah kekayaan kita yang kita miliki, harta yang kita miliki itu kita diikuti, dibarengi pula dengan kesadaran filantropi yang itu melekat kepada harta yang kita miliki. Lah itu memang sekali lagi ya butuh proses edukasi, doktrin pendidikan, butuh doktrin pendidikan. Bahkan sejak kecil Pak Haji.
Maka saya ingat betul ketika saya kecil dulu orang tua itu kalau Jumatan bukan orang tua yang memasukkan tapi cemplung nih. Itu kan menjadi itu bagian dari edukasi. edukasi ya. Kemudian di sekolahan juga ayo kaleng Jumat misalnya. Itu kan Berbagi, iya. atau kaleng nah, ini, ini kaleng seperti LG Swap. Sampai mahasiswa Iya, di mahasiswa. edukasi setiap apa Pak Haji? Ini sekarang setiap hari, dulu setiap Selasa ini. Setiap Ini Selasa. Ini kan bagian iya, dari edukasi. iya, luar biasa ini. Nah, gitu. Jadi memang menggugah kesadaran orang untuk berbagi itu susah kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kemudian dulu Agim pernah punya konsep dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri. Itu sebenarnya konsep yang menurut saya sangat bagus itu. Jadi kesadaran filantropi itu akan menjadi habit ketika memang dibiasakan sejak kecil. Karena kalau jiwa sosialnya sudah terbentuk jiwa kapitalis gitu, pelit gitu. Dan ketika sudah dewasa, sudah kaya itu akan susah sekali. Ya seperti di awal tadi, meskipun menurut Pak Dekan dengan berbagai sumber itu ya Rasulullah pernah kaya, tapi di saat-saat tertentu beliau memang kelihatan tidak punya, bahkan sampai makan pun tidak ada gitu. Begitu saja Rasulullah tetap punya jiwa filantropi yang baik gitu. Wah ya berbagilah, punya sebutir kurma bisa bagi kepada temannya, punya satu potong roti dibagi. Jadi sebenarnya kalau di lingkungan kita itu sebenarnya kan mestinya sudah terbentuk itu, ada tradisi genduren, selamatan, ngundang orang makan-makan. Nah, hanya mungkin kenapa tidak kemudian berimbas kepada kalau uang gitu. Apa persepsi orang tentang uang memang beda dengan makanan ya. Makanan ikhlas saja gitu. Tapi kalau sudah nominal uang repot. Ya di tempat saya ini gini. Kalau masyarakat kita minta besok ada pengajian. Silakan bawa nasi pelangan gitu. Kita mintanya 3 saja supaya enggak berlebihan. 10. Mereka buat 10. Kalau saya hitung itu lebih dari 50.000 Pak. Tapi begitu ada list iuran 20.000, ngisian 5.000. Ini bagaimana sebenarnya bisa begitu Pak Dekan ya? Jadi benar yang disampaikan Pak Haji, di desa saya pun juga begitu. Jadi kalau masalah iuran bentuknya uang itu alot susah itu. Susah alot. Fulus. mampus ini. Tapi kalau sudah iuran itu bentuk materi, pelangan, nyumbang foto itu gampang sekali. Jadi mungkin ini beberapa kemungkinan yang terjadi ya memang image ya, mungkin orang-orang desa itu tidak pegang uang memang. Yang dipegang uang itu ya gabah, tumpuan gabah. Mungkin begitu ya. Ya, yang dipegang masyarakat bukan uang tetapi boto yang banyak. Jadi uang itu masih sangat yang dipegang. Yang dipegang mungkin begitu. Makanya strategi untuk filantropinya juga jangan nanti minta uang, berbeda. minta wakaf pohon pisang misalnya satu pohon pisang gitu ini diwakafkan ke organisasi. Itu anak-anaknya. Saya ingat itu tarian gabah ternyata hasilnya lebih banyak. Tarian gabah karena bukan uang. Bukan uang. Makanya ini lembaga-lembaga filantropi harus lebih kreatif itu untuk mempelajari psikologis. Jangan-jangan masyarakat kita bukan tidak punya jiwa filantropi sebenarnya. Hanya budaya tertentu memang harus ada strategi tertentu untuk mengambilnya. Betul. Saya kira begitu Pak Dekan. Iya. Pemirsa yang berbahagia, jadi ini adalah hal-hal yang bagaimana kita membentuk karakter filantropi itu dalam diri kita, yaitu berbagi, minimal tidak menjadi orang yang cetil, dan memang harus dimulai dari kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi kepada orang lain. Pas kita sedikit, berbagi ya sedikit. Pas kita kaya nanti berbaginya juga banyak. Saya kira itu hal-hal yang biasa saja. Untuk bersedekah tidak harus nunggu kaya. Iya, untuk bersedekah tidak. Kalau untuk bersedekah saya harus nunggu kaya, yakinlah kalau ketika kaya tidak akan bersedekah. Iya. Ketika kaya nanti dia juga seperti menunggu. Wah kita kurang. Tiba-tiba game over Pak Dekan. Game over. Meninggal dunia. Tahu-tahu setruk dia. Iya. Saya kira begitu pemirsa yang berbahagia, obrolan kita pada siang hari ini pas ngantuk-ngantuk, pas kita lapar tidak sebenarnya. Tapi ngantuk, lemes gitu kan.
kita bincang-bincang tentang zakat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Dekan sebagai Ketua MUI Ponorogo yang juga punya misi untuk membuat masyarakat kita sadar filantropi. Mungkin ada kalimat terakhir yang mau disampaikan Pak Dekan? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi ini adalah bulan Ramadan. Saya pikir ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengedukasi kedermawanan kita. Karena asumsinya adalah Ramadan ini adalah laboratoriumnya Allah. Kalau dalam 1 bulan ini kita bisa istiqomah, berinfak, bersedekah dan mengeluarkan zakat, saya yakin 11 bulan yang akan datang kita akan memiliki kepribadian yang dermawan. Mulai dari saat ini bulan Ramadan, mulai dari sekarang, mulai dari yang berapapun yang kita mampu, tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah dan berbagi dengan sesama. Begitu Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Dekan. Dan pemirsa, sampai berjumpa lagi pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.